Bagian yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki 6 poin utama untuk dibahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian LK, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga elemen, yang keempat format laporan arus kas, yang kelima net cash flow, dan yang keenam adalah kesimpulan. Pengertian laporan arus kas. Terdapat 3 pengertian laporan arus kas menurut para ahli. Yang pertama, cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama satu periode, menurut Arfan Iksan. Yang kedua, cash flow statement adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang sumber dan penggunaan dana tunai dalam periode tertentu, menurut Mursidi. Yang ketiga, cash flow statement adalah laporan yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam satu periode, menurut Toto Prihadi. Laporan arus kas berisi seluruh kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Untuk para pengguna laporan keuangan, laporan arus kas bermanfaat untuk menilai kinerja suatu perusahaan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta untuk mengetahui aktivitas mana yang menghasilkan dana terbesar bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu, laporan keuangan juga berguna untuk menilai kinerja perusahaan dari perputaran kas tiap aktivitas perusahaan. Tujuan laporan arus kas. Yang pertama, menyediakan informasi tentang penerimaan kas atau cash receipt dan pembayaran kas atau cash payments dari suatu entitas selama satu periode tertentu. Yang kedua, dapat menginformasikan kepada para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan dan seluruh struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, informasi dalam laporan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas masa depan. Yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan. Menurut pendapat Harahap, laporan arus kas juga bermanfaat untuk yang pertama, melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, merencanakan, dan mengontrol arus kas masuk dengan arus kas keluar. Yang kedua, menilai keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Yang ketiga, menerangkan pemberitahuan bagi para penggunanya, serta memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Yang keempat, mengukur kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, memahami alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keenam, mencerna pengaruh investasi baik secara kas maupun yang bukan, dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Di sini terdapat teks yang ditulis dengan warna merah. Di sini berarti kita akan membahas teks yang berwarna merah ini di capture selanjutnya. Selanjutnya ada elemen dan laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah kegiatan dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan supaya dapat terlaksana semua sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas operasi terbagi menjadi 2, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Ini adalah bagian-bagiannya. Untuk arus kas masuk dibagi menjadi 5, untuk arus kas keluar dibagi menjadi 8. Dengan catatan, semua yang masuk dan keluar harus berupa uang tunai, bukan kredit. Penjelasan mengenai aktivitas operasi, menurut Prastowo, aktivitas operasi merupakan penghasilan utama pendapatan perusahaan, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau kejadian yang merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dagangan, pembayaran kas, pembelian bahan kepada supplier, dan pembayaran gaji karyawan perusahaan. Elemen dalam laporan arus kas yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok kas setara. Aktivitas investasi juga terbagi menjadi 2, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Dengan catatan, semua yang masuk dan keluar harus berupa tunai, bukan kredit.
Penjelasan mengenai aktivitas investasi menurut Prastowo adalah aktivitas perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang atau aktiva tidak lancar dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas. Arus kas mencakup penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap dan pengeluaran kas untuk pengambilan mesin produksi, termasuk juga penjualan aktiva tetap, surat berharga, penagihan pinjaman jangka panjang, tidak termasuk bunga, sedangkan arus kas keluar berupa pembelian aktiva tetap dan pemberian pinjaman ke pihak lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Aktivitas pendanaan juga dibagi menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Dengan catatan, semua arus kas yang masuk dan keluar harus berupa tunai, bukan kredit. Berikut adalah format laporan arus kas. Format laporan arus kas dari Taksi Bingung. Arus kas dari kegiatan operasi dengan arus kas bersihnya senilai 3.800.000 dan arus kas dari kegiatan investasi dengan arus kas bersihnya senilai minus 15 juta dan arus kas dari kegiatan keuangan dengan arus kas bersihnya 18 juta. Untuk arus kas bersih total itu senilai dengan 6.800.000. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu net cash flow. Apa itu net cash flow? Net cash flow sesuai namanya itu adalah arus kas bersih. Ada 4 net cash flow, yaitu yang pertama, net cash flow dari aktivitas operasi, merupakan penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas, khusus dari aktivitas operasi tersebut. Yang kedua, net cash flow dari aktivitas investasi, merupakan penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas, khusus dari aktivitas investasi tersebut. Yang ketiga, net cash flow aktivitas pendanaan, merupakan penerimaan dari aktivitas pendanaan dikurangi pengeluaran dari aktivitas pendanaan. Dan yang keempat, yang terakhir, net cash flow in cash atau cash equivalent, merupakan net cash flow secara keseluruhan dengan rumus NCF sama dengan arus kas operasi ditambah arus kas investasi ditambah arus kas pendanaan. Arus kas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus kas positif, menandakan bahwa penerimaan lebih besar daripada pengeluaran kas. Yang kedua, arus kas negatif, yaitu sebaliknya, menandakan bahwa penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas. Berikut contoh laporan arus kas dari PT Unilever. Di sini sudah terlampir laporan arus kas untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di sini terdapat 2 bidang angka. Untuk angka yang di sebelah kiri ini merupakan tahun 2020. Untuk angka yang di sebelah kanan ini merupakan tahun 2019. Dan di sini terdapat bagian yang dilingkari warna hijau. Ini merupakan laporan arus kas bersih dari aktivitas setiap aktivitasnya. Untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi serta pendanaan sudah dilingkari hijau di situ. Analisis laporan arus kas PT Unilever. Yang pertama, untuk arus kas aktivitas operasi. Arus kas aktivitas operasi bernilai positif sebesar 7 juta sekian dan 6 juta sekian pada tahun sebelumnya. Hal ini bagus karena perusahaan dinilai mampu menghasilkan kas yang besar dari penerimaan pelanggan. Untuk yang kedua, arus kas aktivitas investasi. Arus kas aktivitas investasi bernilai negatif, yang artinya arus kas yang keluar lebih banyak dari pemasukannya atas penjualan aset tetap. Hal ini karena perusahaan membeli mesin aset tetap sehingga menyebabkan arus kas investasi menjadi negatif. Pada umumnya, arus kas investasi memang akan bernilai negatif, terutama untuk perusahaan yang melakukan ekspansi, karena perusahaan harus membeli aset seperti mesin, sehingga hal tersebut dapat menambah pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas pendanaan bernilai negatif selama 2 tahun karena adanya pembayaran dividen. Analisis laporan arus kas PT Unilever secara keseluruhan. Arus kas bersih PT Unilever untuk tahun 2020 bernilai positif, sedangkan pada tahun sebelumnya bernilai negatif.
Nilai tersebut didapat dari rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu NCF sama dengan arus kas operasi ditambah arus kas investasi ditambah arus kas pendanaan, dan didapatkan hasil sekian. Secara umum, arus kas yang baik yaitu apabila terjadi arus kas yang bernilai positif. Tetapi dalam prakteknya, terutama dalam analisa fundamental, kita tidak boleh menyamaratakan arus kas ini. Arus kas negatif belum tentu bersifat negatif, tetapi bisa saja perusahaan sedang melakukan ekspansi besar-besaran sehingga memerlukan pembelian aset tetap dalam jumlah besar untuk kegiatan operasionalnya. Berbeda hal apabila kita menjumpai arus kas yang selalu bernilai negatif setiap bulan atau setiap tahun. Hal itu perlu diwaspadai. Kesimpulan yang pertama, perbedaan laba bersih dan net cash flow terletak pada pengakuan penerimaan pemasukan uang cash yang diterima perusahaan. Laba bersih mengakui semua pembayaran, termasuk pembayaran yang belum diterima pada periode tersebut. Sedangkan net cash flow hanya benar-benar mengakui pemasukan berupa uang cash pada satu periode. Kesimpulan yang kedua, laporan arus kas bukan berarti menggantikan posisi neraca maupun laporan laba rugi, karena ketiga laporan tersebut memberikan manfaat yang berbeda. Neraca mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana aset tersebut dibiayai. Sedangkan laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang tercermin dalam ukuran laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Laporan-laporan tersebut saling melengkapi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Makin banyak informasi dari pelaporan keuangan yang relevan, makin baik pula keputusan yang akan diambil. Demikian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apabila ada yang belum dipahami, bisa komen di bawah atau kita bisa diskusi di kolom diskusi. Terima kasih.